Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang sahabat Nabi yang dijuluki syahid yang berjalan di muka bumi. 30 tahun setelah wafatnya, jasadnya masih utuh, seakan baru dikuburkan kemarin. Itulah Thalhah bin Ubaidillah, pejuang besar yang setiap langkah hidupnya penuh pengorbanan. Mari kita berdoa, semoga Allah menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi kita kekuatan untuk meneladani kesetiaan dan keberanian mereka, serta mengumpulkan kita bersama mereka kelak di surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Ikuti terus kisah lengkapnya dari awal perjuangan Thalhah hingga akhir yang menggetarkan, dan simak sampai tuntas untuk menemukan hikmah besar di balik perjuangan hidup beliau. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Jasad Thalhah masih utuh. Tiga 30 tahun telah berlalu sejak perang Jamal mengguncang Basrah. Di kota itu, salah seorang sahabat Nabi, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dimakamkan setelah gugur sebagai syahid. Waktu berjalan, generasi berganti, tetapi keberadaan makam Thalhah tetap dikenang. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa mengejutkan datang dari arah yang tidak terduga, yaitu sebuah mimpi. Seorang laki-laki dari Basrah mendatangi Aisyah binti Thalhah, putri dari sahabat yang dijamin surga itu. Ia tampak gelisah, seakan menanggung sebuah pesan yang tidak boleh ia sampaikan sendiri. Dengan suara penuh keyakinan ia berkata, "Aku melihat ayahmu, Thalhah, dalam mimpiku." Ia berkata, "Sampaikanlah kepada Aisyah agar memindahkanku dari tempat ini. Kelembaban dan curah air tanah menggangguku." Mimpi itu bukan perkara kecil dalam tradisi Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa mimpi orang beriman adalah bagian dari nubuah, pecahan dari 46 bagian kenabian. Lebih jauh lagi, mimpi yang paling benar datang dari orang-orang yang paling jujur ucapannya. Dan kaum muslimin pada masa itu mengetahui, orang-orang yang hidup di generasi sahabat dan tabi'in adalah golongan yang paling jauh dari dusta. Aisyah binti Thalhah pun tidak menampik. Baginya, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ia memutuskan untuk memenuhi pesan tersebut. Bila benar ayahnya meminta dipindahkan, maka itu adalah amanah. Keputusan pun dibuat. Para keluarga dan masyarakat setempat mempersiapkan pemindahan makam. Sebuah langkah yang penuh kehati-hatian. Sebab menyentuh jasad seorang sahabat Nabi tentu bukan perkara ringan. Semua dilakukan dengan niat untuk menjaga kehormatan. Hari itu, tanah di sekitar makam Thalhah mulai digali. Tangan-tangan para penggali bergerak pelan, seolah takut menyakiti. Semakin dalam tanah dibuka, semakin hening suasana di sekitar. Semua mata tertuju pada liang itu, menunggu apa yang akan tersingkap. Lalu, tibalah mereka pada momen yang menggetarkan hati. Ketika jasad Thalhah akhirnya terlihat, para saksi mata terperangah. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Al-Mutsana bin Sa'id, seorang tabi'in yang hadir pada peristiwa itu, mengisahkan dengan detail. Sungguh, tidak ada yang berubah dari jasad Thalhah kecuali beberapa helai rambut yang berada di salah satu sisi jenggotnya. Itulah kesaksian yang disampaikan dan dicatat dalam riwayat. Jasad Thalhah tetap utuh, seakan baru saja dimakamkan kemarin. Tidak ada tanda pembusukan, tidak ada kerusakan tubuh meskipun telah terkubur puluhan tahun. Para saksi yang hadir menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Keterangan ini ditegaskan dalam catatan sejarah Islam. Peristiwa itu terjadi 30 tahun setelah wafatnya Thalhah bin Ubaidillah pada perang Jamal. Artinya, lebih dari 1/4 abad jasad itu bersemayam di dalam tanah. Namun keadaannya tetap sama, seperti saat pertama kali dimakamkan. Bagi mereka yang menyaksikan langsung,
Pemandangan itu adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Ia tercatat bukan karena kisah yang dibesar-besarkan, melainkan karena kesaksian orang-orang terpercaya. Nama Al-Mutsana bin Sa'id disebut dengan jelas sebagai perawi yang melihat langsung. Kejelasan identitas saksi ini membuat riwayat peristiwa ini mendapatkan tempat dalam literatur sejarah. Peristiwa pemindahan makam Tolhah bukan hanya menjadi catatan teknis tentang relokasi jasad. Ia adalah peristiwa yang mengungkap fakta besar. Jenazah seorang sahabat Rasulullah yang gugur syahid tetap terjaga utuh meski puluhan tahun berlalu, tidak lapuk, tidak hancur, hanya beberapa helai rambut jenggot yang tampak berbeda. Demikianlah peristiwa yang bermula dari sebuah mimpi seorang mukmin berujung pada terungkapnya sebuah keajaiban. Tahun-tahun telah berjalan jauh meninggalkan perang Jamal. Namun hari itu, kaum muslimin di Basrah kembali diingatkan siapa yang mereka makamkan di tanah itu, yaitu seorang syahid yang tubuhnya tetap utuh 30 tahun setelah wafatnya. Awal kehidupan dan masuk Islam. Thalhah bin Ubaidillah lahir dan tumbuh di tengah kehidupan Quraisy yang kala itu menjadi pusat perdagangan, politik, dan pengaruh di Jazirah Arab. Beliau berasal dari kabilah Bani Taim, kabilah yang sama dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab, sehingga beliau masih termasuk keluarga dekat Quraisy. Ayahnya Ubaidillah bin Utsman dikenal sebagai saudagar, dan ibunya As-Sabighah binti Abdillah berasal dari keluarga terhormat. Dengan latar belakang itu, Thalhah tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang terpandang, berperawakan gagah, pandai berdagang, dan memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Namun, perjalanan hidupnya tidak berhenti pada kemuliaan duniawi. Sejarah mencatat bahwa titik balik hidup Thalhah datang dari perjumpaannya dengan sosok Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat menuturkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang memperkenalkan Thalhah pada dakwah Nabi. Ketika Islam masih sangat dini, Abu Bakar memainkan peran penting mengajak orang-orang yang memiliki akal jernih dan hati bersih. Thalhah termasuk di antara mereka. Dalam sebuah riwayat, Thalhah pernah berpergian keluar Mekah untuk berdagang. Di perjalanan, beliau mendengar kabar dari seorang rahib bahwa telah muncul seorang nabi dari tanah Hijaz, tepatnya dari Mekah, dan nabi itu akan membawa risalah tauhid. Perkataan itu tersimpan dalam ingatannya. Ketika beliau kembali ke Mekah, beliau mendapati suasana kota sudah berbeda. Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi, dan sebagian orang terdekatnya telah beriman. Saat itulah Abu Bakar menemuinya dan mengajaknya duduk. Dengan kelembutan tutur kata yang khas, Abu Bakar menceritakan tentang kenabian Muhammad SAW dan ajaran Islam. Thalhah segera teringat ucapan rahib yang pernah beliau dengar. Tanpa banyak keraguan, beliau langsung menerima ajakan itu dan bersyahadat. Dengan demikian, Thalhah masuk Islam pada periode paling awal, bahkan sebelum Islam memiliki kekuatan sosial. Beliau termasuk as-sabiqunal awalun, generasi pertama yang memeluk Islam. Gelar ini bukan sekedar penanda urutan, tetapi bukti keberanian menghadapi resiko besar. Sebab saat itu, Quraisy sangat keras menentang setiap orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Masuk Islamnya Thalhah membuat kedudukannya di Quraisy goyah. Beliau yang sebelumnya dihormati mulai menghadapi tekanan dan cemoohan. Kaumnya menganggapnya telah menyimpang dari tradisi leluhur. Riwayat menyebutkan bahwa Naufal bin Khuwailid, salah seorang tokoh Quraisy, pernah mengikat Thalhah bersama Abu Bakar dalam satu ikatan tali, lalu menyeret keduanya di jalanan Mekah. Karena peristiwa itu, Abu Bakar dan Thalhah dijuluki oleh kaum muslimin sebagai Al-Qarinain, dua orang yang dipasung bersama. Siksaan itu tidak menyurutkan langkahnya, justru semakin meneguhkan komitmen
bahwa beliau memilih jalan yang benar. Ketika tekanan Quraisy semakin berat, kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah. Talhah tercatat ikut dalam rombongan yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Beliau meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan perdagangan dan kenyamanan sosial yang pernah dimiliki, demi menyelamatkan akidahnya. Di Madinah, beliau bergabung dengan kaum muhajirin, saudara seiman yang rela meninggalkan dunia demi iman. Sejak itulah Talhah mulai menempa diri dalam jalan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ikut merasakan masa-masa sulit membangun masyarakat Islam pertama. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Talhah ragu atau mundur setelah hijrah. Justru sebaliknya, beliau tampil sebagai salah satu sahabat yang paling setia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan perhatian khusus kepadanya. Karena dari masa mudanya, Talhah sudah menunjukkan keberanian dan komitmen yang luar biasa. Dengan demikian, perjalanan awal Talhah menggambarkan dua fase besar. Fase sebagai pemuda Quraisy yang sukses secara duniawi. Lalu, fase transisi ketika beliau menerima hidayah melalui Abu Bakar Asy-Syiddiq dan memilih Islam meski harus berhadapan dengan siksaan kaumnya. Dari titik itulah, karir perjuangannya di medan dakwah dan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai. Talhah, sang syuhada yang hidup. Ketika kaum muslimin mulai berhadapan dengan kekuatan Quraisy di medan perang, nama Talhah bin Ubaidillah muncul sebagai salah satu perisai Rasulullah. Sejarah militernya tercatat jelas dalam riwayat-riwayat sahih, khususnya pada peristiwa Uhud yang menjadi titik puncak pengorbanannya. Pada perang Uhud tahun 3 Hijriah, pasukan Quraisy datang dengan kekuatan besar sekitar 3.000 orang. Kaum muslimin berjumlah jauh lebih sedikit. Awalnya kemenangan tampak jelas di pihak Islam. Namun keadaan berbalik ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan pos di bukit, sehingga pasukan Quraisy berhasil menyerang dari belakang. Medan perang kacau, banyak sahabat gugur, dan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam ancaman nyata. Di saat itulah Talhah tampil. Riwayat sahih menyebutkan beliau bergegas mendekati Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai. Beliau maju melawan serangan demi serangan, sehingga tubuhnya penuh luka. Tangannya tertebas pedang, jarinya putus, dan darah mengucur deras. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isabah menyebutkan luka Talhah pada hari itu mencapai lebih dari 70 tusukan, tebasan, dan lemparan panah. Al-Muthalib bin Abdillah bin Hantab meriwayatkan, Rasulullah berkata pada hari itu, "Siapa yang ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan. Pernyataan itu keluar setelah Talhah berjuang mati-matian menyelamatkan Nabi. Padahal luka-lukanya hampir merenggut nyawanya. Sejak itu, sahabat menjulukinya dengan gelar mulia, Asy-Syahid Al-Hayy, syuhada yang hidup. Kisahnya di Uhud tidak berhenti di situ. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika musuh semakin dekat, Talhah mengangkat Rasulullah di atas sebuah batu agar beliau bisa melihat pasukan. Namun karena luka di tangannya, Talhah jatuh pingsan. Abu Bakar Asy-Syiddiq berkata kemudian, "Hari itu milik Talhah seluruhnya." Ucapan ini menunjukkan betapa besar jasanya dalam menyelamatkan Rasulullah di momen paling kritis. Setelah pulih dari luka-luka Uhud, Talhah tidak berhenti. Beliau terus hadir dalam pertempuran besar berikutnya. Pada perang Khandaq tahun 5 Hijriah, beliau bersama sahabat lain ikut menggali parit di sekitar Madinah dan menghadapi pasukan Quraisy dan sekutu mereka. Meski jumlah musuh besar, semangat kaum muslimin tetap teguh. Talhah menjadi salah satu pejuang yang menjaga barisan di garis depan. Pada perang Hunain tahun 8 Hijriah, ketika kaum muslimin sempat kocar-kacir di awal serangan karena jumlah musuh yang sangat banyak, Talhah termasuk sahabat yang bertahan di sisi Rasulullah.
Beliau membantu mengokohkan barisan ketika sebagian lari meninggalkan medan. Setelah itu, kemenangan besar diraih dan Ghanimah Hunain menjadi salah satu rampasan terbesar dalam sejarah Islam. Tidak hanya itu, pada Perang Tabuk, tahun 9 Hijriah, Rasulullah memobilisasi kaum muslimin menghadapi ancaman besar dari Romawi. Perjalanan jauh, panas terik, dan kondisi sulit membuat sebagian kaum muslimin ragu. Namun Thalhah ikut serta tanpa keraguan, menunjukkan kesetiaannya yang konsisten. Peran besar Thalhah tidak hanya diukur dari keberaniannya di medan tempur, tetapi juga dari kabar gembira yang langsung keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Thalhah termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, Al-Ashrah Al-Mubasysyarun bil Jannah. Pemberian kabar surga ini menjadi puncak kehormatan yang tidak mungkin diraih kecuali orang-orang pilihan. Dengan demikian, sejak Uhud yang penuh luka hingga keikutsertaannya di Khandaq, Hunain dan Tabuk, Thalhah membuktikan dirinya sebagai sosok yang layak menyandang gelar Asy-Syahid Al-Hayy. Ia bukan hanya sahabat yang gagah berani, tetapi juga saksi hidup dari janji Rasulullah tentang surga. Thalhah di masa Khulafaur Rasyidin. Seusai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin menghadapi masa yang sangat genting. Gelombang kemurtatan meluas di Jazirah Arab. Sebagian kabilah menolak zakat, sebagian kembali menyembah berhala, bahkan ada yang mengaku nabi baru. Pada saat itulah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Thalhah bin Ubaidillah tidak tinggal diam. Beliau berdiri teguh di belakang Abu Bakar Asy-Syiddiq, ikut menguatkan keputusan yang sangat berat, yaitu memerangi kaum murtad. Para sahabat besar seperti Sayyidina Umar sempat mengusulkan agar Abu Bakar Asy-Syiddiq menahan diri. Namun Abu Bakar menegaskan, "Demi Allah, jika mereka menolak satu tali unta saja yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Dalam peristiwa ini, Thalhah menjadi bagian dari barisan penegak keteguhan khalifah pertama. Ikut serta dalam ekspedisi menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzab dan kabilah-kabilah yang membangkang. Ketika Abu Bakar wafat, tongkat kepemimpinan beralih kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Masa inilah yang dikenal sebagai puncak futuhat Islam. Thalhah bersama sahabat-sahabat lain menjadi bagian dari gelombang penaklukan besar. Futuhat Irak dan Syam membuka jalan bagi Islam menembus Imperium Persia dan Romawi. Di Irak, kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Persia yang berlipat ganda jumlahnya. Thalhah ikut dalam rombongan yang dikirim untuk memperkuat barisan. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat menyebutkan Thalhah termasuk sahabat yang terjun di Al-Qadisiyah dan Nahawan, pertempuran besar yang mengakhiri kekuatan Persia. Keberanian Thalhah tetap konsisten meski usia mulai bertambah. Di Syam, ketika pasukan Islam berhadapan dengan Romawi di Yarmuk, Thalhah turut hadir bersama sahabat besar lainnya. Yarmuk menjadi penentu kekuasaan Romawi di wilayah itu, dan kaum muslimin tampil sebagai pemenang. Nama Thalhah tercatat sebagai salah satu sahabat senior yang memberi kontribusi langsung. Memasuki masa Sayyidina Utsman bin Affan, peran Thalhah semakin menonjol, bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Thalhah dikenal sebagai salah satu sahabat terkaya. Namun kekayaannya tidak membuatnya lalai. Justru beliau terkenal sebagai dermawan besar di Madinah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan Thalhah memiliki kebun, rumah, dan harta yang berlimpah. Namun hampir tidak ada harinya ia lewatkan tanpa bersedekah. Pernah beliau mendermakan kebunnya yang bernilai 700.000 dirham. Pernah pula beliau membagi-bagikan hartanya hingga tidak tersisa di rumah. Karena sifat inilah beliau dijuluki Thalhah Al-Fayyad, Thalhah yang melimpah kedermawanannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Thalhah pernah menjual tanahnya seharga 700.000 dirham. Malam itu juga beliau tidak tenang sebelum seluruh uang itu dibagikan kepada kaum muslimin.
fakir miskin, dan para kerabat. Bagi Thalhah, harta hanyalah titipan yang harus digunakan untuk menolong agama Allah. Meskipun dekat dengan harta, zuhudnya tetap jelas. Beliau tidak membiarkan kekayaan menguasai hatinya. Di masa Sayyidina Utsman, Thalhah juga dikenal sebagai penasehat khalifah. Kedekatannya dengan Sayyidina Utsman bukan hanya karena sama-sama sahabat senior, tetapi juga karena sama-sama memahami beratnya amanah kepemimpinan. Reputasi Thalhah di tengah umat sangat tinggi. Beliau termasuk Asyurah Al-Kibar, para sahabat senior yang selalu dimintai pendapat dalam urusan besar. Namanya disejajarkan dengan tokoh seperti Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin melihatnya bukan hanya sebagai pejuang perang, tetapi juga sebagai teladan dalam infak dan sikap zuhud. Fitnah dan syahid di Perang Jamal. Masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berakhir dengan tragedi. Sekelompok pemberontak mengepung rumah sang khalifah, memutus pasokan air, lalu membunuhnya dengan kejam. Peristiwa ini menjadi luka besar dalam sejarah umat Islam. Thalhah bin Ubaidillah, sahabat yang selama hidupnya menjadi benteng Rasulullah, merasakan penyesalan mendalam karena tidak bisa melindungi Sayyidina Utsman di saat genting itu. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, suara dari banyak sahabat menuntut agar para pembunuh segera diadili. Thalhah termasuk di antara mereka. Bersama Zubair bin Awam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, beliau bergerak untuk menuntut keadilan. Tujuannya bukan merebut kekuasaan, tetapi menegakkan hukum terhadap para pembunuh khalifah. Perjalanan mereka menuju Basrah menjadi awal dari sebuah episode kelam. Di kota itu, Thalhah dan rombongannya berharap bisa mengumpulkan kekuatan, sekaligus mengajak umat menekan pemerintah pusat agar segera mengusut kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Di sisi lain, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga menegakkan kebijakan dengan pertimbangan berbeda. Sayyidina Ali ingin menunda penegakan Qisas hingga keadaan stabil, agar kekacauan tidak semakin meluas. Ketika pasukan Sayyidina Ali dan rombongan Thalhah bertemu di Basrah, terjadi dialog panjang. Sejarawan seperti Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan bahwa sebenarnya suasana sudah hampir damai. Kedua belah pihak sempat menyepakati untuk menunda pertempuran, menyelesaikan masalah secara musyawarah, dan tidak membiarkan darah kaum muslimin tertumpah. Namun, para provokator yang sebelumnya terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman tidak menginginkan perdamaian. Mereka menyusup ke tengah pasukan, lalu melepaskan serangan panah pada malam hari. Kekacauan pun meletus. Kedua pihak yang semula menahan diri akhirnya terjebak dalam pertempuran besar. Thalhah berada di tengah suasana yang penuh kebingungan itu. Di hadapannya, beliau melihat sosok Ammar bin Yasir berada di barisan pasukan Sayyidina Ali. Seketika itu pula, beliau teringat sabda Nabi kepada Ammar, "Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas." Ingatan itu membuatnya gentar. Beliau menyadari pertikaian ini telah menjauh dari tujuan awal. Sejarawan meriwayatkan bahwa Thalhah berusaha menarik diri dari pertempuran. Beliau tidak ingin pedang kaum muslimin saling menebas, terlebih menghadapi Ammar yang dijamin kebenarannya. Saat beliau berbalik mundur, sebuah panah meluncur dan menancap di tubuhnya. Panah itu dilepaskan oleh Marwan bin Hakam, salah seorang yang menyimpan dendam karena Thalhah dianggap turut memberi tekanan terhadap Sayyidina Utsman sebelum terbunuh. Thalhah roboh dari kudanya, darah mengalir deras. Beliau masih sempat ditolong oleh sebagian pengikutnya, namun lukanya terlalu parah. Di padang pasir Basrah, sahabat besar Rasulullah itu menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau gugur sebagai syahid, sebagaimana telah diisyaratkan Nabi sejak masa hidupnya. Riwayat-riwayat menegaskan bahwa Thalhah tidak berniat memerangi Sayyidina Ali. Beliau turun ke medan itu untuk menuntut keadilan, lalu berusaha mundur ketika melihat tanda-tanda fitnah semakin jelas. Namun qadarullah, ajal menjemputnya di tengah pertempuran yang kelak dikenal sebagai Perang Jamal. Dengan wafatnya Thalhah bin Ubaidillah, umat kehilangan salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga.
seorang sahabat yang disebut Rasulullah sebagai syahid yang berjalan di muka bumi. Hikmah dari kisah ini. 30 tahun setelah Perang Jamal, kaum muslimin di Basrah kembali digembarkan oleh sebuah peristiwa. Seorang laki-laki datang menemui Aisyah binti Talhah. Ia berkata bahwa ia bermimpi bertemu ayahnya Talhah bin Ubaidillah. Dalam mimpi itu Talhah menyampaikan pesan agar jasadnya dipindahkan dari tempat semula karena lembabnya tanah dan derasnya aliran air mengganggunya. Mimpi itu bukan dianggap remeh. Sabda Rasulullah telah bersabda, mimpi orang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan para sahabat serta tabi'in dikenal sebagai orang-orang yang paling jujur ucapannya, sehingga mimpi mereka lebih layak diperhatikan. Atas pesan itu, keluarga Talhah memutuskan untuk menggali makamnya dan memindahkannya ke tempat yang lebih layak. Saat penggalian dilakukan, saksi mata dari kalangan tabi'in menyaksikan sesuatu yang menggetarkan. Al-Mutsanna bin Sa'id menuturkan, sungguh tidak ada yang berubah dari jasad Talhah kecuali beberapa helai rambut di sisi jenggotnya. Padahal 3 dekade telah berlalu sejak beliau dimakamkan. Peristiwa ini menjadi penguat keyakinan umat bahwa janji Allah kepada para syuhada adalah benar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dalam riwayat lain disebutkan, jasad para syuhada juga tetap hidup di sisi Rabb mereka. Al-Quran menegaskan, jangan kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dengan demikian, utuhnya jasad Talhah setelah puluhan tahun adalah bukti nyata kedudukan syahid yang Allah muliakan. Talhah bin Ubaidillah bukanlah sahabat biasa. Rasulullah sendiri pernah menunjuknya sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam perang Uhud, Nabi bersabda di hadapan para sahabat, barang siapa yang ingin melihat syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sabda itu terbukti di sepanjang hidupnya. Beliau hidup dalam semangat syahid dan wafat pun dalam keadaan syahid. Kedudukannya di sisi Nabi begitu tinggi. Beliau adalah pelindung Rasulullah di Uhud, perisai hidup yang menahan puluhan luka di tubuhnya demi keselamatan Nabi. Beliau juga pejuang di Khandaq, Hunain hingga Tabuk. Dan setelah Rasulullah wafat, beliau tetap berdiri dalam barisan kaum muslimin, menguatkan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di mata umat, Talhah dikenal dengan gelar Al-Fayyad, sang dermawan yang limpah. Hartanya berlimpah, namun setiap kali beliau mendapatkan keuntungan, segera beliau habiskan untuk fakir miskin dan jihad. Reputasinya bukan hanya sebagai pejuang perang, tetapi juga sebagai tiang sedekah di Madinah. Hikmah besar dari perjalanan hidupnya jelas terlihat. Pertama, bahwa janji Allah tentang syuhada bukanlah kabar kosong. Mereka tetap hidup di sisi Rabb mereka, dan jasad mereka dilindungi dari kehancuran. Kedua, perjuangan Talhah mengajarkan kesetiaan. Beliau tidak pernah meninggalkan barisan jihad, tidak pula berhenti menolong agama Allah. Ketiga, makna dari sabda Nabi tentang syahid berjalan di muka bumi nyata dalam dirinya. Beliau adalah teladan tentang bagaimana seorang mukmin hidup dengan keberanian, berjuang dengan harta dan jiwa, lalu wafat dalam kemuliaan. Dengan wafatnya Talhah, umat Islam kehilangan salah satu perisai besar mereka. Namun dengan terjaganya jasadnya, Allah memberikan tanda agar generasi setelahnya tetap mengingat. Inilah syuhada, orang-orang yang tidak mati, melainkan tetap hidup di sisi Rabb mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.